Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pendukung setia Timnas Indonesia. Apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam kondisi sehat selalu. Dimanapun teman-teman bersama keluarga teman-teman tetap dalam kondisi sehat dan semangat selalu. Oke teman-teman, perjuangan Timnas Indonesia untuk menuju World Cup 2026 tinggal menyisakan 2 pertandingan. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa saat ini timnas kebanggaan kita sudah ada di putaran keempat atau round 4 dan ditempatkan di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan juga Irak. Dari 2 pertandingan ini yang akan menentukan langkah selanjutnya timnas Indonesia, apakah berhenti cukup di round 4 atau ke putaran kelima atau round kelima atau lolos langsung dari putaran keempat ke Piala Dunia 2026. Ini yang menjadi penentu. Nah, bicara tentang peluangnya, otomatis dalam hal ini ada 2 unsur yang berperan aktif dalam bagaimana bisa meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, yaitu pihak federasi dan juga tim kepelatihan. Otomatis pihak federasi, tim kepelatihan bersama dengan kita semua, para pendukung timnas Indonesia, para supporter, para warganet dan juga seluruh rakyat Indonesia. Tujuan kita satu, yaitu ingin agar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 lewat kualifikasi yang sekarang ini. Namun kita sebagai supporter, kita bisa memberikan saran, pendapat, dan bisa mengkritik. Namun yang di dalam hal ini, pihak federasi yang punya kendali untuk bagaimana bisa membawa tim ini kemana. Seperti yang saya katakan tadi bahwa keinginan kita semua, yaitu ingin melihat timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Dengan demikian, pihak federasi dan juga tim kepelatihan, mulai dari kepala pelatih sampai dengan asisten harus bekerja sama untuk membawa timnas Indonesia menuju Amerika, Meksiko, dan Kanada. Bicara tentang mensupport timnas Indonesia, maka saat ini pihak federasi telah bekerja keras untuk bagaimana bisa mewujudkan mimpi seluruh rakyat Indonesia untuk bisa menyaksikan timnas Indonesia menuju World Cup 2026. Nah, otomatis Pak Erick Thohir dan jajarannya tidak akan tinggal diam. Karena persaingan di ronde 4, persaingan yang cukup sengit. Tuan rumah Arab Saudi maupun Irak, mereka tidak akan tinggal diam dan mereka akan bersaing secara mati-matian untuk bisa menyingkirkan timnas Indonesia. Apalagi dari awal timnas Indonesia dianggap bahwa tim pelengkap. Nah, dengan demikian, maka Pak Erick Thohir dari kajian-kajian yang mereka laksanakan secara internal, maka mereka memutuskan perlu menambah kekuatan pada timnas Indonesia. Apalagi kita sama-sama mengetahui bahwa Oli Romeni, striker kebanggaan kita saat ini, masih dalam proses pemulihan cedera. Waktu cederanya di saat dia membela timnya Oxford United di Piala Presiden beberapa waktu yang lalu, maka saat ini dia masih dalam proses pemulihan dan dipastikan dia tidak bisa tampil di FIFA Matchday bulan September nanti saja. Kemungkinan dia tidak bisa tampil apalagi sampai pada lanjutan kualifikasi pra Piala Dunia 2026 di round 4 pada bulan Oktober. Nah, dengan demikian maka PSSI mengambil langkah untuk bagaimana bisa menambah kekuatan di lini depan. Maka kemarin PSSI di Instagramnya secara pribadi, Pak Erick Thohir menyampaikan bahwa 2 hari yang lalu kurang lebih, bahwa beliau telah bertemu dengan Pak Supratman Andi Adgas, menyampaikan rasa terima kasih beliau dan juga memberikan sedikit berkonsultasi dengan Pak Andi dan mengusulkan beberapa nama. Dalam hal ini beliau sampaikan bahwa 3 nama disampaikan kepada Pak Andi Adgas karena selama ini Kementerian Hukum telah banyak membantu proses
naturalisasi para pemain diaspora. Maka beliau bertemu dengan Pak Andi Atgas secara pribadi menyampaikan rasa terima kasihnya atas sumbangsi Kementerian Hukum untuk turut memberikan support dukungan kepada proses naturalisasi pemain diaspora selama ini. Dan di balik itu juga beliau mengusulkan 3 nama lagi kepada Kementerian Hukum dan HAM. Ini menjadi sebuah kabar gembira buat kita semua bahwa Pak Erick Thohir walaupun disibukkan dengan jabatan beliau selaku Menteri BUMN, namun beliau juga tidak begitu saja melepas tugasnya beliau selaku Ketua PSSI. Nah, dengan hadirnya pemain-pemain ini, maka lini depan timnas Indonesia kita tidak perlu lagi untuk mengkhawatirkan di saat Oli Romeni akan absen. Karena satu yang sudah pasti dan berkasnya sudah masuk di DPR adalah Mauro Gilster. Mauro berkasnya sudah masuk di DPR, namun karena DPR lagi reses maka paling lambat bulan Agustus ini akan diproses. Namun 2 nama yang belum sempat disebutkan oleh Pak Erick Thohir menjadi sebuah kerahasiaan bagi kita semua dan membuat kita penasaran. Namun banyak yang menyampaikan dan ada beberapa berita yang telah menyampaikan bahwa 2 nama tersebut kalau tidak salah ada Miliano Jonathan dan juga Den Jambergen kalau tidak salah. Siapapun dia, selama dia bersedia untuk bagaimana bisa memperkuat timnas Indonesia dan dia bersedia pindah kewarganegaraan, maka dia adalah punggawa Garuda dan patut kita berikan support, patut kita dukung. Karena dia berjuang di lapangan bukan membawa nama pribadi lagi, tapi dia membawa nama Indonesia. Dan apabila timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, maka bukan hanya 1 orang yang akan dikenal, tapi nama Indonesia yang akan dikenal. Di mana-mana bendera merah putih sudah diketahui bahwa ya ini bendera Indonesia yang pernah tampil di Piala Dunia 2026. Oke teman-teman, sekedar info, tetap semangat, dukung terus timnas kebanggaan kita dan mari kita doakan semoga apa yang selama ini PSSI maupun tim kepelatihan dan kita semua inginkan, semoga doa kita semua terkabul agar timnas Indonesia bisa menghadapi tantangan selanjutnya di round 4 dan bisa lolos sampai di Piala Dunia. Dan tidak menutup kemungkinan andaikan ada keajaiban timnas kita bisa lolos di round 4 atau paling tidak ke round ke-5 sampai pada titik playoff. Semoga saja apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Oke teman-teman, saya harap kita semua semangat. Mari kita dukung dan doakan mereka selalu agar keinginan kita semua tercapai. Tetap semangat, dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.